Indonesia lagi panas, dan kali ini bukan soal politik biasa. Satu kalimat dari Menteri Purbaya membuat geger seluruh publik dan internal Bea Cukai, 1 tahun. Kalau nggak berubah, gue bekukan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik ultimatum ini? Kenapa lembaga sebesar Bea Cukai bisa berada di bawah sorotan tajam seperti ini? Dan apakah ini pertanda reformasi besar yang akan mengubah sistem selama puluhan tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas, drama internal, ketegasan Purbaya, reaksi publik, hingga kemungkinan dampaknya bagi negara. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian menonton sampai habis, karena informasi yang akan kita bahas bisa jadi momen sejarah baru untuk Indonesia. Indonesia tiba-tiba memanas. Dalam hitungan jam, pemberitaan tentang Bea Cukai melonjak drastis dan menjadi topik nasional. Bukan karena skandal baru, tetapi karena satu kalimat tajam dari Menteri Purbaya Yudi Sadewa yang mengagetkan banyak pihak. Kalimat itu singkat, namun efeknya seperti memukul gong besar di tengah keramaian. 1 tahun. Kalau tidak berubah, saya bekukan. Ucapan itu meluncur dalam sebuah forum internal dan langsung menyebar keluar. Banyak orang tidak percaya bahwa pernyataan sekeras itu datang dari Purbaya, tokoh yang biasanya sangat hati-hati dan presisi dalam menyampaikan kritik. Media sosial langsung bergolak. Keluhan publik yang selama ini berserakan seperti bara, tiba-tiba menyala menjadi api besar. Diskusi merebak di mana-mana, dari ruang redaksi hingga warung kopi. Pertanyaan besar muncul, apakah ini sinyal bahwa pemerintah sudah sampai pada titik jenuh? Di berbagai program talkshow, para analis kebijakan saling melempar argumen. Ada yang mengatakan ultimatum itu hanyalah strategi menggugah semangat reformasi. Ada pula yang percaya itu merupakan sinyal adanya evaluasi serius di tingkat pusat yang selama ini tidak pernah disampaikan kepada publik. Keheningan pemerintah setelah ucapan itu justru menambah panas situasi. Tidak ada klarifikasi lanjutan, tidak ada penjelasan resmi. Ruang kosong itu dibiarkan terbuka, dan publik mengisinya dengan spekulasi masing-masing. Namun yang jelas, Indonesia kini berada di fase tak biasa. Tekanan publik, kebutuhan reformasi, dan dinamika politik bertemu dalam satu titik. Dan semuanya dimulai dari satu kalimat yang tidak pernah direncanakan untuk menjadi headline nasional. Nama Purbaya Yudi Sadewa sebenarnya bukan nama baru di dunia kebijakan ekonomi Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok teknokrat yang lebih sering bekerja di balik layar ketimbang tampil di depan kamera. Karakternya tegas, dingin, dan tidak mudah terpengaruh tekanan opini publik. Setiap keputusan yang ia ambil hampir selalu berbasis data yang telah ia pelajari berulang kali. Di ruang rapat, kehadirannya sering membawa suasana berbeda. Banyak pejabat senior mengaku tidak nyaman berhadapan dengannya karena standar yang ia tetapkan sangat tinggi. Jika data tidak sinkron, ia langsung menghentikan presentasi. Jika ada asumsi yang tidak didukung angka, ia memintanya dibuktikan. Ketelitian seperti inilah yang membuatnya dihormati sekaligus diwaspadai. Karena sifatnya yang sangat presisi, ultimatum yang ia lontarkan membuat banyak pihak terkejut. Purbaya bukan tipe pejabat yang mengeluarkan pernyataan emosional. Jika ia mengatakan, 1 tahun, itu berarti ia sudah melakukan penilaian panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk menekan pedal gas sekeras itu. Para analis kemudian mencoba membaca pola pikirnya. Bagi mereka, ini bukan sekadar ancaman, melainkan bentuk kekecewaan terhadap lambatnya implementasi reformasi yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Evaluasi yang biasanya berlangsung tertutup, kali ini meledak ke ruang publik. Di sisi lain, para akademisi menilai bahwa langkah Purbaya adalah respons terhadap tuntutan global dan nasional. Sistem logistik Indonesia perlu modernisasi cepat, dan Bea Cukai adalah salah satu gerbang utama yang menentukan kelancaran arus barang. Keterlambatan reformasi berarti keterlambatan daya saing. Kini publik menatap ke arahnya. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya membuat sosok setenang Purbaya akhirnya mengeluarkan ultimatum yang mengguncang negara. Dan pertanyaan itu menjadi dorongan utama menuju bab berikutnya, apa yang selama ini disembunyikan di balik tumpukan keluhan publik. Keluhan tentang pelayanan Bea Cukai sebenarnya bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, cerita-cerita kecil dari masyarakat bermunculan seperti titik-titik yang terpisah. Ada yang bingung dengan prosedur yang terasa rumit, ada yang merasa tarif tidak konsisten,
ada pula yang mengeluhkan pengalaman pengurusan barang kiriman yang membingungkan. Banyak dari cerita itu tidak dapat diverifikasi satu persatu, namun persepsinya terlanjur terbentuk di ruang publik. Media sosial ikut memperbesar gambaran itu. Setiap kali ada unggahan viral tentang pengalaman negatif, publik mengumpulkannya sebagai bukti tambahan dari isu yang sama. Bahkan ketika kontennya bersifat kasus per kasus, narasinya berkembang menjadi seolah-olah itu adalah gambaran menyeluruh. Inilah yang kemudian menciptakan tekanan psikologis massal terhadap institusi sebesar Bea Cukai. Di sisi dunia usaha, keluhan juga muncul, meskipun dalam konteks yang berbeda. Para pelaku usaha kecil, terutama UMKM ekspor, mengaku sering kebingungan memahami regulasi yang berubah cepat. Bukan hanya terkait Bea Cukai, tetapi juga aturan lintas kementerian yang saling terhubung. Ketidaksinkronan inilah yang kadang membuat publik menyalahkan satu lembaga saja, meski akar persoalannya lebih kompleks. Namun publik tidak melihat kompleksitas itu. Yang terlihat hanyalah pintu gerbangnya. Dan pintu gerbang itu bernama Bea Cukai. Akibatnya, beban persepsi menumpuk, membentuk apa yang disebut banyak analis sebagai gunung es keluhan, besar, gelap, dan hanya sebagian kecil yang tampak di permukaan. Ketika ultimatum Purbaya muncul, gunung es itu seperti ditarik ke permukaan. Keluhan lama yang sebelumnya tenggelam kembali dibahas, diperbincangkan, dan dibenturkan dengan pernyataan keras tersebut. Bagi sebagian masyarakat, ucapan Purbaya terasa seperti pembelaan terhadap keluhan yang selama ini tak pernah tersampaikan langsung. Bagi pemerintah, situasinya jauh lebih sulit. Mereka harus menangani bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi juga persepsi publik yang sudah berlapis-lapis. Dan persepsi adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan peraturan, melainkan dengan bukti perubahan yang nyata. Di balik layar kantor Bea Cukai Pusat, suasana mendadak berubah menjadi sumpek. Bukan karena panas cuaca, tapi karena tekanan yang datang dari semua arah. Sejak ultimatum Purbaya bergema ke publik, ruang-ruang rapat mendadak penuh, telepon berdering tanpa henti, dan setiap kepala bagian dipanggil untuk memberikan penjelasan. Semuanya tahu, ini bukan sekadar teguran. Ini ancaman keberlangsungan lembaga. Salah satu sumber internal menggambarkannya seperti alarm besar yang selama ini diabaikan, tapi akhirnya meledak. Banyak persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap normal, aliran barang tak tercatat, laporan manual yang mudah dimanipulasi, koordinasi antar wilayah yang amburadul, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan kekurangan. Semua ditarik ke permukaan, satu per satu. Di lapangan, pegawai-pegawai yang selama ini bekerja sesuai aturan ikut khawatir. Mereka tidak ingin dicap sama dengan oknum-oknum yang bermasalah. Sebagian dari mereka justru berharap reformasi ini terjadi sejak lama. Mereka lelah melihat nama institusi mereka tercoreng gara-gara segelintir orang. Namun mereka juga sadar, perubahan besar berarti risiko besar, mutasi massal, restrukturisasi, bahkan penggabungan ke lembaga lain. Media nasional terus memanas. Program talkshow menyoroti rasio penerimaan negara yang tak sebanding dengan potensi sebenarnya. Data demi data muncul menunjukkan adanya kebocoran yang selama ini tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Tagar pro-reformasi mendominasi media sosial, dan sikap publik semakin jelas, mereka ingin perubahan nyata, bukan sekadar janji. Tekanan pun mengarah ke pemerintah pusat. Para menteri terkait harus memberikan respons, sementara DPR menunggu klarifikasi resmi. Semakin hari, isu ini makin sulit dikendalikan. Tidak ada lagi ruang untuk pernyataan normatif seperti, kami akan evaluasi, atau kami akan perbaiki. Publik ingin tindakan konkret. Di titik ini, Bea Cukai tidak hanya menghadapi ultimatum 1 tahun dari Purbaya. Mereka sedang menghadapi gelombang besar yang selama ini ditahan, tapi sekarang sudah terlanjur pecah. Dan gelombang ini bisa menyeret siapa saja yang tidak siap berubah. Ketika ultimatum itu diumumkan, hal pertama yang dilakukan tim Purbaya bukanlah konferensi pers, tetapi membuka pintu data. Dalam beberapa minggu, serangkaian audit digital dimulai. Sistem pelacakan barang, laporan penerimaan, hingga pola transaksi antar wilayah dipetakan ulang. Hasil awalnya mengejutkan banyak pihak, ada celah-celah lama yang selama ini dianggap wajar, tapi sebenarnya berpotensi menyebabkan kebocoran besar.
Tim teknis Purbaya menemukan bahwa beberapa wilayah masih mengandalkan pencatatan manual, sesuatu yang seharusnya sudah ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Ada pula daerah yang datanya tidak sinkron dengan pusat, membuat angka penerimaan terlihat rapi di laporan, padahal aslinya tidak lengkap. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini gambaran kultur sistem yang terlalu nyaman dengan ketidakteraturan. Temuan itu membuat internal Bea Cukai semakin terpukul. Banyak pejabat struktural yang selama ini merasa aman tiba-tiba harus menjelaskan ketidaksesuaian data. Beberapa bahkan sudah dipanggil untuk klarifikasi awal. Respons pimpinan wilayah berbeda-beda, ada yang defensif, ada yang kooperatif, dan ada yang memilih diam. Diam, biasanya, bukan pertanda baik. Publik mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pemerintah terlihat bergerak cepat dan tidak hanya fokus pada pencitraan. Bocoran-bocoran analisis mulai beredar di media, memperkuat narasi bahwa ada perubahan arah yang serius. Banyak pakar ekonomi memuji langkah Purbaya yang memilih membongkar struktur dari akar, bukan hanya menghukum oknum. Tetapi membuka data juga berarti membuka risiko konflik internal. Tidak semua orang menyukai transparansi. Beberapa pihak mulai mencoba mengontrol arus informasi, bahkan menekan pegawai bawahan agar tidak terlalu terbuka kepada auditor. Ketegangan ini membuat situasi semakin rumit dan memaksa tim Purbaya untuk meningkatkan pengawasan lapangan. Di tengah kekacauan itu, satu kesimpulan muncul dengan jelas, pembenahan Bea Cukai bukan hanya soal aturan, tapi soal mentalitas. Dan setelah pintu data dibuka, tidak ada jalan untuk menutupnya kembali. Semua orang kini menunggu langkah selanjutnya, karena audit ini baru permulaan dari reformasi yang jauh lebih besar. 1 bulan setelah ultimatum diumumkan, sebuah pertemuan tertutup digelar di sebuah ruang rapat kecil di kementerian. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada pernyataan resmi. Hanya 4 pihak yang hadir, tim utama Purbaya, perwakilan Bea Cukai Pusat, pengawas internal kementerian, dan 2 penasihat ekonomi senior. Pertemuan itu bukan untuk formalitas, ini adalah momen menentukan arah. Reformasi, suasana di dalam ruangan tegang. Purbaya datang dengan tumpukan berkas hasil audit tahap pertama. Di atas meja, angka-angka itu berbicara lebih keras daripada opini publik, selisih penerimaan antar wilayah, pola transaksi mencurigakan, hingga titik-titik rawan yang selama bertahun-tahun diselubungi laporan administratif rapi. Tidak ada retorika, tidak ada dramatisasi. Hanya fakta yang sulit dibantah. Ketika paparan dimulai, beberapa pejabat Bea Cukai tampak menunduk. Mereka tidak membantah, tapi juga tidak menyatakan setuju. Bukan karena mereka tidak ingin berubah, melainkan karena mereka tahu perubahan sebesar ini berarti mengakui bahwa sistem yang mereka jalankan selama puluhan tahun ternyata cacat sejak awal. Bagi sebagian orang, itu terasa seperti pukulan personal. Purbaya, dengan gaya bicara lugasnya, menyampaikan inti pesan, ini bukan tentang mencari siapa yang salah. Ini tentang memperbaiki sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan rusak. Kalimat itu membuat suasana sedikit mencair, meski tetap menyimpan ketegangan. Ia menekankan bahwa reformasi tidak hanya akan menyasar oknum, tetapi juga struktur, prosedur, dan integrasi teknologi. Di bagian akhir rapat, terjadi diskusi paling krusial, kemungkinan pembekuan sebagian fungsi Bea Cukai sambil membangun sistem baru secara paralel. Usulan ini membuat beberapa peserta terdiam lama. Mekanisme tersebut belum pernah dicoba sebelumnya, dan risikonya besar. Namun jika berhasil, itu bisa menjadi tonggak sejarah baru, seperti reformasi besar di pertengahan 1980-an yang masih sering dikutip para ekonom. Ketika pertemuan berakhir, tidak ada tepuk tangan atau pernyataan optimistis. Yang ada hanyalah kesadaran bersama bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak, perlahan tapi pasti. Semua yang hadir memahami satu hal, jalan pulang sudah tidak ada. Mereka telah masuk ke fase reformasi yang tidak bisa dibatalkan, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan masa depan lembaga yang kini berada di bawah sorotan paling tajam dalam 2 dekade terakhir. Di saat publik melihat ketegasan pemerintah sebagai angin segar, dinamika internal Bea Cukai justru semakin rumit. Tidak semua pegawai menyambut reformasi ini dengan tangan terbuka. Beberapa kelompok yang merasa kenyamanannya terancam mulai menunjukkan resistensi, bukan secara terang-terangan, tetapi lewat cara-cara halus yang sulit dilacak.
Inilah pertempuran yang tidak terlihat, perlawanan birokrasi. Ada yang mulai menghambat alur data dengan alasan, sistem sedang bermasalah, ada yang menunda pengiriman berkas, dan ada pula yang sengaja mengaburkan informasi agar audit tidak bisa bekerja maksimal. Kelompok ini kecil, tetapi berpengaruh, terutama di wilayah-wilayah yang secara tradisi memiliki pola kerja tertutup. Mereka tahu bahwa ketika semua data terintegrasi dan digitalisasi dipaksakan, ruang manuver mereka akan hilang. Beberapa pejabat senior juga mulai bergerak diam-diam. Ada yang mencoba melobi pimpinan kementerian lain, ada yang menghubungi anggota DPR tertentu untuk mencari dukungan, dan ada pula yang mengusahakan narasi tandingan ke media agar tekanan publik mereda. Bagi mereka, ultimatum Purbaya bukan hanya ancaman bagi lembaga, tetapi ancaman bagi posisi, jaringan, dan kepentingan mereka. Namun di sisi lain, kelompok pegawai muda justru semakin aktif. Mereka menganggap ultimatum ini sebagai kesempatan emas untuk membersihkan citra lembaga. Banyak dari mereka yang diam-diam memberikan data ke tim audit, mengungkap kejanggalan yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan. Keberanian ini mulai menular, menciptakan gelombang dukungan internal untuk perubahan. Pertarungan kepentingan ini menciptakan suasana penuh ketidakpastian. Setiap keputusan kecil terasa sensitif, setiap kebijakan baru memunculkan pro kontra, dan setiap perubahan struktur menimbulkan spekulasi liar. Dalam kondisi seperti ini, Purbaya dan timnya harus berhati-hati. Salah langkah sedikit saja, reformasi bisa kandas oleh sabotase halus yang tidak pernah muncul ke permukaan. Di tengah turbulensi itu, satu hal menjadi jelas, resistensi dari dalam jauh lebih berbahaya daripada kritik dari luar. Jika reformasi Bea Cukai ingin berhasil, Purbaya harus memenangkan pertempuran yang tidak terlihat ini, pertempuran yang menentukan apakah ultimatum 1 tahun itu akan menjadi jalan menuju pembenahan, atau sekadar catatan sejarah yang gagal diwujudkan. Sementara dinamika internal memanas, tekanan dari luar lembaga meningkat berkali-kali lipat. Media nasional mulai menayangkan laporan investigatif yang selama ini terpendam, kasus-kasus lama yang tidak pernah tuntas, testimoni para pelaku usaha yang merasa dirugikan, hingga analisis pakar yang menyoroti besarnya potensi penerimaan negara yang hilang. Setiap hari ada berita baru, dan semuanya mengarah pada satu kesimpulan, publik sudah kehilangan kesabaran. Pengusaha kecil hingga eksportir besar mulai angkat bicara. Mereka bukan hanya bicara soal pungutan liar atau proses berbelit, tetapi juga soal ketidakpastian yang merusak daya saing. Keluhan yang selama bertahun-tahun dianggap suara minoritas, mendadak menjadi arus besar yang sulit dibendung. Dan ketika suara publik mulai kompak, pemerintah tidak punya pilihan selain mempercepat langkah. DPR pun ikut menekan. Beberapa anggota meminta rapat klarifikasi, yang lain menuntut pembentukan panitia pengawasan khusus. Bahkan ada usulan agar fungsi Bea Cukai dipisah sementara, fokus pada pengawasan digital sambil membenahi struktur utama. Pandangan-pandangan ini beragam, tetapi pesannya sama, mereka ingin reformasi, dan mereka ingin hasil yang terlihat. Di media sosial, warganet menciptakan gelombang opini yang makin keras. Setiap unggahan resmi Bea Cukai diserbu komentar pedas. Setiap pernyataan normatif langsung dibalas dengan tuntutan transparansi. Tagar seputar ultimatum Purbaya terus bertahan di tren harian. Publik tidak lagi puas dengan janji perbaikan, mereka menginginkan perubahan nyata yang bisa dilihat dan diukur. Di tengah tekanan itu, beberapa pejabat tinggi Bea Cukai mulai muncul ke media untuk memberikan klarifikasi. Namun kali ini, responnya tidak diterima dengan baik. Publik menilai pernyataan mereka terlalu defensif dan tidak menyentuh akar masalah. Beberapa pengamat bahkan menyebut komunikasi mereka terlambat dan tidak menyadari skala krisis. Situasi ini membuat kepercayaan publik semakin merosot. Pada titik ini, tekanan publik menjadi elemen yang paling menentukan arah reformasi. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Tidak ada lagi jalan mundur. Bea Cukai harus berubah, atau gelombang ketidakpercayaan akan berubah menjadi dorongan politik besar yang dapat merombak lembaga secara total. Dan Purbaya tahu betul, momentum seperti ini tidak datang dua kali. Reformasi harus dijalankan ketika publik berada di pihaknya, karena tanpa dukungan itu, perubahan sebesar ini mustahil dilakukan. Di tengah hiruk-pikuk publik, tim Purbaya sebenarnya sudah bergerak jauh lebih cepat daripada yang terlihat di permukaan.
Mereka tidak hanya melakukan audit atau menekan birokrasi yang bermasalah. Diam-diam, sebuah roadmap reformasi sedang disusun, rencana besar yang akan menentukan apakah Bea Cukai masih layak beroperasi dengan bentuk yang sama atau harus dibongkar abis dan dibangun ulang. Roadmap itu tidak diumumkan, tidak dibocorkan ke media, bahkan tidak dibahas dalam rapat umum. Hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Inti dari rencana tersebut adalah membagi proses perbaikan menjadi 3 lapisan: teknologi, integritas, dan struktur kelembagaan. 3 hal yang selama ini hanya disentuh setengah-setengah, kini menjadi fokus utama. Tujuannya sederhana namun radikal, membuat kebocoran tidak mungkin terjadi lagi, bukan hanya menghukum setelah kebocoran terjadi. Lapisan pertama adalah digitalisasi total. Sistem pelacakan barang akan diubah dari model deklaratif ke verifikasi otomatis yang terhubung dengan pelabuhan, kementerian lain, hingga data pasar global. Tidak ada lagi ruang untuk menulis angka manual di atas kertas. Tidak ada lagi laporan yang bisa disesuaikan sesuai situasi. Data akan berbicara apa adanya, dan sistem akan langsung menandai kejanggalan tanpa campur tangan manusia. Lapisan kedua adalah integritas. Ini yang paling sensitif. Dalam roadmap itu, tim Purbaya merencanakan penempatan zona risiko tinggi yang akan diawasi oleh pengawas independen, bukan pejabat internal. Setiap mutasi jabatan kunci harus melewati penyaringan ulang berbasis rekam jejak digital. Beberapa nama telah masuk daftar pengawasan, meskipun belum ada tindakan resmi. Namun para pejabat yang cermat sudah mulai menyadari angin perubahan itu. Lapisan ketiga adalah struktur. Dalam skema awal roadmap, terdapat opsi ekstrim, memisahkan fungsi pelayanan dan penindakan menjadi 2 entitas yang berbeda. Dengan begitu, potensi konflik kepentingan bisa ditekan. Usulan ini dianggap berani, bahkan kontroversial, karena belum pernah dicoba di Indonesia. Tapi dalam situasi genting seperti ini, ide besar justru mulai mendapat ruang. Saat konsep roadmap itu mulai matang, Purbaya memanggil timnya dalam pertemuan kecil. Ia menegaskan bahwa ultimatum 1 tahun bukan gertakan, melainkan deadline untuk menyiapkan transisi. Kalau mereka tidak siap berubah, katanya dengan datar, maka kita yang akan mendesain ulang semuanya. Tepat di momen itu, semua orang di ruangan memahami satu hal, ini bukan lagi sekadar reformasi. Ini adalah rekonstruksi. Perubahan yang tidak bisa lagi dihentikan, hanya bisa dipercepat atau diperlambat. Dan jika roadmap ini benar-benar dieksekusi, Bea Cukai akan memasuki era baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di balik rencana besar yang sedang disusun, ada satu hal yang tidak bisa dihindari, dampak ekonomi. Reformasi di sektor sebesar Bea Cukai tidak pernah berdiri sendiri. Setiap perubahan prosedur, setiap perbaikan sistem, setiap pengetatan pengawasan akan mempengaruhi arus barang keluar masuk negeri. Dan ketika audit serta penindakan diperketat, tanda-tanda gangguan mulai terasa. Pada pekan ketiga setelah langkah reformasi dipercepat, beberapa importir besar mengeluhkan keterlambatan proses. Bukan karena sabotase, melainkan karena pegawai yang biasanya menangani dokumen kini sibuk menghadiri rapat klarifikasi. Beberapa pelabuhan mulai mengalami antrean panjang karena pemeriksaan diperdalam. Bagi perusahaan yang terbiasa dengan proses cepat dan fleksibel, situasi ini menjadi pukulan pertama. Mereka menyebutnya turbulensi reformasi. Pelaku usaha kecil dan menengah juga terdampak. Banyak yang kesulitan memahami aturan-aturan baru yang tiba-tiba ditegakkan lebih ketat. Selama ini mereka merasa proses impor-ekspor berjalan lancar karena mengikuti kebiasaan di lapangan. Kini, ketika aturan diterapkan sesuai buku, mereka menyadari betapa besar ketergantungan mereka pada sistem lama. Sebagian mengapresiasi langkah ini, tetapi sebagian lain mulai panik. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga mulai diuji. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan otoritas pelabuhan harus menyesuaikan diri. Setiap lembaga punya ritme berbeda, dan integrasi sistem yang diperketat memaksa mereka bergerak sinkron. Ini bukan pekerjaan mudah. Beberapa kementerian bahkan mulai meminta waktu tambahan untuk menyesuaikan data mereka agar tidak terjadi mismatch. Situasi ini membuat sebagian pengusaha besar mulai melakukan tekanan balik. Lobi-lobi bisnis muncul, mempersoalkan dampak jangka pendek reformasi terhadap stabilitas perdagangan.
Mereka membawa argumen soal risiko inflasi impor, gangguan rantai pasok, hingga potensi perlambatan industri. Meski argumen itu ada benarnya, sebagian analis menilai mereka sedang mencoba mempertahankan celah yang selama ini menguntungkan. Purbaya menerima semua laporan itu dengan tenang. Baginya, turbulensi adalah konsekuensi dari reformasi yang nyata. Ia menyampaikan kepada timnya bahwa prioritas bukan menenangkan semua pihak, tetapi memastikan sistem baru bisa bekerja tanpa celah. Kalau ekonomi terganggu sedikit, itu bisa diperbaiki, ujarnya. Tapi kalau sistem tetap bocor, kerugiannya jauh lebih besar dan berulang. Di tahap ini, benturan kepentingan mulai terlihat jelas. Reformasi Bea Cukai bukan hanya soal integritas birokrasi, tetapi juga tentang siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh perubahan. Dan semakin besar benturannya, semakin nyata bahwa Purbaya sedang menyentuh sesuatu yang selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar disentuh. Reformasi ini mulai memasuki fase paling berbahaya, fase ketika tekanan ekonomi, politik, dan birokrasi bertemu dalam satu titik. Waktu terus berjalan, dan ultimatum 1 tahun yang awalnya terasa lama kini mulai menghantui setiap rapat, setiap meja kerja, dan setiap pejabat yang terlibat. Tanpa pengumuman besar-besaran, pemerintah sebenarnya sudah mulai menghitung mundur. Kalender reformasi ditempel di ruang-ruang internal, dan setiap minggu diberi tanda evaluasi. Tekanan ini membuat suasana semakin intens. Bea Cukai Pusat mulai membuat laporan progres, tetapi laporan itu jauh dari kata meyakinkan. Beberapa daerah menunjukkan kemajuan, tapi banyak juga yang stagnan. Tim auditor Purbaya mencatat bahwa perbaikan hanya terjadi di titik-titik yang diawasi secara langsung. Begitu pengawasan longgar, pola kerja lama kembali. Ini menunjukkan masalah yang lebih dalam, kultur kerja yang belum berubah, meski sistemnya sudah mulai diperbaiki. Di sisi politik, tarik ulur semakin terasa. Ada anggota DPR yang mendukung penuh langkah Purbaya, tetapi ada juga yang meminta pendekatan lebih lunak. Sebagian meminta waktu tambahan bagi bea cukai, mengklaim bahwa tekanan terlalu besar bisa mengganggu ekonomi nasional. Namun desas-desus yang berkembang di balik layar mengatakan bahwa sebagian keberatan itu muncul karena jaringan tertentu mulai tersentuh proses reformasi. Dalam beberapa rapat tertutup, Bea Cukai mencoba menawarkan solusi kompromi. Mereka mengusulkan perbaikan bertahap dengan tenggat lebih panjang, serta menghindari opsi ekstrim seperti pembekuan fungsi. Namun tim Purbaya tidak ingin bergeser dari jalur. Mereka berpegang pada data yang menunjukkan bahwa perbaikan bertahap selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar berhasil. Jika tidak ada tekanan keras, perubahan hanya akan berhenti di permukaan. Sementara itu, publik mulai menagih janji. Setiap bulan berlalu tanpa gebrakan baru, warganet kembali mempertanyakan apakah ultimatum itu benar-benar serius atau hanya retorika. Tekanan publik ini bukan hanya mendukung reformasi, tetapi juga mengawasi langkah pemerintah agar tidak mundur. Sentimen ini menjadi kekuatan sekaligus beban. Pemerintah harus menjaga kredibilitas tanpa menciptakan kekacauan. Menjelang akhir bab ini, satu kenyataan tak bisa dihindari, tenggat semakin dekat, tetapi hasil reformasi belum sesuai harapan. Semua pihak merasakan ketegangan itu. Di gedung Bea Cukai, pegawai bekerja dengan kecemasan. Di kementerian, analisis demi analisis dibuat untuk menentukan keputusan akhir. Dan Purbaya sendiri, meski terlihat tenang, tahu bahwa waktu untuk menentukan masa depan lembaga ini tinggal sedikit. Babak akhir semakin dekat, dan tidak ada yang tahu apakah Bea Cukai akan diselamatkan, direformasi total, atau justru dibekukan sesuai ultimatum bersejarah itu. Setelah berbulan-bulan audit, evaluasi, dan tekanan dari berbagai sisi, satu hal menjadi jelas, ultimatum Purbaya bukan sekadar gertakan politik. Itu adalah simbol desakan untuk perubahan nyata, sekaligus cerminan frustrasi yang telah lama terpendam. Tidak ada pejabat yang bisa menganggapnya enteng, tidak ada pegawai yang bisa melewati 1 tahun ini tanpa ikut tersentuh arus reformasi. Publik menyaksikan setiap langkah dengan penuh antisipasi. Dunia usaha mulai menyesuaikan strategi, menilai prosedur baru, dan mengukur risiko setiap pengiriman. Media tetap memantau, menyoroti setiap kemajuan maupun hambatan. Kepercayaan yang selama ini rapuh kini ditempa kembali, meski masih rapuh dan harus dipelihara dengan konsistensi. Di internal Bea Cukai, transformasi berjalan lambat tetapi nyata.
Beberapa wilayah menunjukkan peningkatan efisiensi, digitalisasi mulai berjalan, dan praktik-praktik lama yang merugikan mulai ditekan. Namun tidak semua berjalan mulus. Resistensi, budaya lama, dan birokrasi yang rumit masih menjadi tantangan yang terus dihadapi setiap hari. Tenggat waktu 1 tahun yang ditetapkan Purbaya menjadi ukuran keberhasilan, tetapi juga menjadi refleksi risiko. Jika semua langkah dieksekusi dengan tepat, lembaga ini bisa muncul lebih modern, transparan, dan efisien daripada sebelumnya. Jika gagal, konsekuensinya bisa drastis: pembekuan sebagian fungsi, restrukturisasi radikal, atau bahkan intervensi lebih besar dari pemerintah pusat. Sejarah menunjukkan bahwa reformasi besar tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari tekanan. Dalam konteks ini, ultimatum Purbaya bisa dianggap sebagai momentum langka, momen ketika negara memaksa dirinya untuk berubah. Semua pihak, dari publik, dunia usaha, hingga internal lembaga, berada dalam posisi menunggu hasil nyata. Dan pada akhirnya, cerita ini bukan tentang ultimatum itu sendiri, melainkan tentang keberanian menghadapi kenyataan, kemampuan menyesuaikan diri, dan keputusan kolektif untuk memperbaiki sistem. Indonesia, Bea Cukai, dan seluruh pemangku kepentingan kini berada di persimpangan, melanjutkan reformasi dengan tekad, atau membiarkan momentum berharga itu berlalu begitu saja. 1 tahun ke depan akan menentukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini menggantung di udara. Ultimatum Purbaya dan tekanan besar terhadap Bea Cukai dalam 1 tahun untuk berubah, atau risiko dibekukan, bukan sekadar ancaman, ini momen langka yang bisa mengubah wajah lembaga selamanya. Sekarang giliran kalian, apa pendapat kalian tentang langkah tegas ini? Apakah reformasi ini akan berhasil, atau masih banyak tantangan yang belum terlihat? Tulis komentar kalian di bawah, jangan lupa tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.